Hai semua. Aduh, malah tambah ini ya. Hai semuanya. Senang sekali bisa bertemu sama kalian semua dan kayaknya it's been a years since terakhir kali gue bikin vlog seperti ini. I don't know, kayaknya aku mau curhat dikit kali buat kalian. Sekarang udah tahun 2026 dan hari ini tanggal 9 Februari 2026. Terakhir aku bikin tuh Maret 2025 cuy. Setahun aku absen karena apa? Ini aku ceritain. Di tahun lalu jujur banyak hal yang ku miss out ya dengan target-target. Aku nggak tahu nih setelah aku bikin seperti ini lagi apakah aku akan miss out dan melenceng lagi dari target-targetku. Tapi I'll try my best gitu ya. Oke, hari ini aku mau ini sih mau update untuk targetku di tahun 2026 ini. I know it's happen again lah. Kalau misalnya di game gitu ya itu kayak oh shit, here we go again gitu ya. Aku mau cerita dulu. Di bulan aku udah mulai bikin target ini sebenarnya dari akhir tahun ya, dan mulai jalanin itu ya. Dan di tahun 2026 aku bikin beberapa goals yang mau ku capai. Nanti aku coba tampilin di sini ya. Jadi goals yang pertama adalah ngasilin 10 juta dari bisnis Guns Garage atau bikin branding kayak Cumi Saus. Jadi Cumi Saus itu sebuah desain studio gitu, illustration studio yang cukup terkenal di wilayah, dia orang Indonesia. Nah, aku pengennya bisa Guns Garage itu bisa seperti itu gitu. Terus goalku di tahun 2026 ini cukup berani sih bisa aku bilang ya, karena aku mau resign dari kantor dan fokus buat freelance. Tapi ada langkah yang harus kulakukan, yaitu punya dana darurat dulu. Tabungan dari freelance Guns Garage harus ku tabung terus. Terus di yang ketiga, aku mau pindah kontrakan sendiri karena as you know sudah 2 tahun semenjak aku menikah aku tinggal di rumah mertuaku. Ya alasan apa ya? Alasan karena mertuaku juga sakit, jadi kita harus jagain lah, harus ganti-ganti bolak-balik buat ngantar ke rumah sakit dan segala macem. Dan kayaknya sekarang kondisi udah mulai stabil, jadi aku rasa kayaknya udah waktu buat aku move on dan coba buat hidup sendiri. Karena jujur sangat apa ya, sangat sulit untuk berkembang. Di goal tahun 2026 di poin keempat itu aku pengen bisa liburan ke Bali. Kenapa aku mau ke Bali? Jadi aku cerita dulu. Jadi kemarin pas tahun baru aku liburan ke Samarinda, dan itu for the first time aku keluar dari Kutim, dari kota Sangatta, dan I'm happy. I feel a new experience. Bahkan di sana aku nemuin bisnis baru yang ku jalanin dan nanti aku bakal ceritakan ke kalian. Di sana pun nih dapat experience baru, pengalaman baru, walaupun shit happen juga terjadi di sana, tapi I can't tell you right here, okay? Tapi I so much terima kasih banget, aku sangat bersyukur banget bisa keluar dari Sangatta, setidaknya walaupun hanya pindah kota gitu ya. Aku mau coba buat keluar dari Kalimantan gitu. Mau coba buat jalan keluar dari Kalimantan, like I wanted to try new experience outside my box gitu. Terus dan yang terakhir adalah saving modal buat nyoba bisnis ads specialist. Ini sebenarnya aku masih bingung apakah ini bakal terjadi atau enggak gitu, karena ini plan yang aku bikin di awal tahun gitu, akhir tahun sorry. Oke. Aku sini bikin per quarter untuk target ya. Quarter pertama targetku adalah bisa punya tabungan 2 juta dari Guns Garage, which is ongoing. Dan target kedua adalah bisnis temporary yang bisa payback hutang atau bisa balik modal. Jadi teman-teman yang belum tahu, di bulan Februari aku pertama kali open pop up store untuk temporary tattoo. Jadi aku senang menghena-hena gitu guys ya. Dan di Samarinda aku mendapatkan sebuah ide bisnis gitu yang ternyata pas ku jalankan sangat seru banget dan aku sangat happy banget gitu cuy. Dan aku sangat happy banget, dan ternyata one of the reason itu semua like berjalan gitu aja, lancar gitu
aku bersyukurnya sih semua berjalan dengan lancar. Dan bahkan kemarin video yang aku upload di TikTok ya, untuk video promosiku itu meledak banget cuy, sampai 50.000 view. Dan jujur aku kaget, sekarang jumlah udah 60.000 sampai sekarang. Ini orang masih sering nanya nih, komen dan nanya kayak di mana kak dan segala macam. Sedangkan aku kan memang sistemnya adalah open pop up, jadi dari kafe ke kafe. Nah perjalananku dari open cafe ke kafe sebenarnya di awal tuh sangat lancar, karena aku ya ketemu temen yang udah punya kafe, jadi dia sangat open banget, bahkan support aku buat bikin Longo Cafe. Shout out to Longo Cafe ya, dia open. Dia open banget, dan kita open pertama kali di sana dan ternyata rame. After that something's happen gitu. Setelah aku buka di kafe, aku tuh agak bingung gitu kayak buka di kafe mana lagi ya, itu kan masih menjadi pikiran dan menjadi momok gitu, ke kafe mana. Saya kira tiba-tiba from nowhere tiba-tiba temanku ngajak buat bikin pop up market, and that's more crazy than the first time I made. Second time ini bener-bener meledak banget, bisa bilang luar biasa. Dan setelah itu aku nanti next di bulan Februari ini bakal open di salah satu cafe shop untuk merayakan 14 Februari atau Valentine couple tato gitu lah. Dan ini yang kayaknya bakal tetap jadi side hustle. And kita move on ke target selanjutnya. Target selanjutnya di quarter 1 itu bisnis temporary 1 bisa payback kontan. Sebenarnya modal nih udah bisa terpayback sih, karena keuangan kita udah 1 juta lebih, tapi kan itu kotor ya, masuk kotor, belum bersih. Dan kita juga pribadi ada mengambil uang di sana sebagai hutang, jadi kami masih coba mau buka lagi nanti, dan semoga bulan depan di quarter 1 yang bisa adalah di bulan Maret akhir itu bisa payback semua modal dan bisa nebus emas yang digadaikan. Jadi buat yang belum tahu, aku buat modal ini menggadaikan emas dari istriku gitu ya. Terima kasih istriku. Gitu ya. Nah, di quarter 2 itu aku target punya liquid cash 5 juta di rekening, yang which is adalah uang gitu, punya duit 5 juta aja ya, yang nggak bisa dipakai apa-apa, maksudnya ya emang duit darurat aja itu. If shit happen misalnya, kita bisa tarik untuk. Dan dia punya 5 juta lagi dari Guns Garage. Untuk quarter 3 dan quarter 4 aku masih belum bikin, dan masih berpikir lagi apa kayaknya yang bakal aku capai gitu. Dan kayaknya aku harus breakdown kembali targetku untuk turun ke quarter selanjutnya gitu. Di bulan Januari aku sejujurnya agak sulit ya, karena Januari itu sebenarnya aku sangat termomok gitu. Momok apa? Momoknya adalah untuk ngebuka bisnis tato ini. Jadi banyak pekerjaan Guns Garage yang terabaikan, terutama buat upload konten dan branding, itu sangat terabaikan banget. Tapi aku sempat upload beberapa konten, beberapa kerjaan juga udah aku selesaikan di bulan Januari, minggu 1, minggu kedua juga. Dan kalau bisa kalian lihat di catatanku, di minggu kedua itu banyak yang kucoret, yang which is berarti tidak terkerjakan. Kayak bikin buku menu, upload 3 konten Guns Garage, beli alat tato, itu belum tercapai karena I don't have a money pada saat itu, dan juga belum bisa bikin. Jadi akhirnya aku nunggu buat gajian. And di minggu ketiga aku untuk pertama kalinya nge-approach cafe Longo untuk ngajak collab, yang which adalah cafe temanku, sangat support banget dan dia mau. Dan di minggu ketiga ini juga kita menggadaikan cincinnya istriku gitu ya. Dan kita akhirnya beli printer, beli kertas, pensil, tinta jagoan dan lain-lain untuk start. Untuk pop up rencana itu kita membuka di minggu ketiga, tapi kayaknya nggak masuk akal, jadi akhirnya aku coret. Bikin menu tato juga belum aku bikin, aku promosi juga belum aku kerjakan. And di minggu keempat lah baru kita eksekusi. Setelah gajian aku gunakan duitku buat bikin menu tato, desain banner,
beli taplak ninja. Terus grand opening pertama di tanggal 31 dan sampai dengan tanggal 1 di Longo. Bahkan kita sampai extra day 1 hari buat menuhin kuota permintaan, dan aku juga nonton promosi di situ ya. Tapi mostly yang aku miss adalah di konten-konten Bun's Garage sebenarnya. Ya itulah, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu double atau tiga hal. Lalu di Februari, kita masuk bulan Februari, which is berarti bulan ini, minggu pertama, aku hanya menjelaskan minggu pertama di tanggal 2 sampai tanggal 8, karena hari ini tanggal 9. Bulan minggu pertama untuk Dizzy Inc, aku bikin Februari ini kan. Nah, untuk job Dizzy Inc, target minggu ini adalah approach cafe, kontak Box Coffee Racer atau Verita untuk ngajak collab. Tapi sayangnya reject ya, karena Box Coffee Racer kayaknya nggak pede, karena jadi alasannya kafenya nggak rame kalau malam minggu gitu ya. Jadi dia kayaknya ngabarin kalau ada event aja. Ya udah, nggak apa-apa. Terus Verita, kalau Verita agak ribet karena pemilik sahamnya nggak cuma temanku aja yang Verita ini, ternyata ada beberapa pemilik saham lainnya yang harus diajak diskusi kalau mau collab gitu ya. Oke, jadi kita coret surprisingly ternyata justru kontenku, tapi justru ternyata ada temanku lain yang punya cafe line up di Kenyamukan itu open buat kita. Dia mau mau diajak collab untuk open pop up store di sana gitu, dan seneng banget aku. Barulah setelah itu konten tatoku di TikTok dan IG itu justru malah meledak setelah aku deal-dealan, dan masuklah penawaran ke Glowy Cafe. Dia mau diajak collab untuk, bahkan dia menawarkan diri, mau nggak minggu ini di cafe saya gitu. Dan jujur senang banget gitu ya. Tapi nanti kita lihat kembali, aku belum ketemu sama ownernya sih, tinggal ketemu ownernya dan janjian kapan untuk waktunya gitu. Terus approach cafe untuk collab sudah, dan post portofolio tato juga udah, bahkan meledak gitu ya, bahkan meledak. Post konten edukasi di Sangatta soal temporary tato meledak banget. Buka pop up store di tanggal 7 sampai tanggal 8, buka di tanggal 3 sampai 4 Februari di pop up market temporary barber ini udah kemarin. Terus buka pop up store rencananya di tanggal 7 sampai tanggal 8, tapi kayaknya bakalan swifting ke tanggal 14. Tapi at least target ini udah tercoret ya, atau udah tercentang, karena kemarin kan di bulan Februari awal aku justru malah buka di temporary barber, yang khusus adalah ini ya, apa namanya, so aku bukanya malah di pop up market gitu. Nah, ternyata di bulan kemarin, di minggu pertama, stoking aku malah habis banget. Jadi akhirnya aku nggak bisa jalan dulu, jadi kita harus nunggu stok. Dan tadi barusan banget di info kalau ternyata tintanya udah nyampe. Jadi kita bisa go lagi di tanggal 14 Februari nanti, tanggal 12 sampai tanggal 14. Evaluasi tita stok ya. Terus cara approach cafe juga ini aku belajar. Kalau kita cara approach cafe kayaknya nggak bisa kita lewat chat gitu. Mungkin bisa lah kita lewat chat, atau lebih efektif kalau kita dihubungkan sama orang yang dikenal, kayak misalnya dia karyawan atau sahabatnya, kita dihubungkan. Kayak ada temanku mau buka temporary tato, mau nggak, kayak nawarin gitu, baru nanti kita dihubungkan dan kita ketemu langsung. Jadi bukan kayak via chat gitu, karena kalau via chat kayaknya mostly bakalan reject langsung gitu ya. Itu yang evaluasi dari aku sih. Bun's Garage minggu ini belum ada jalan sama sekali karena aku super busy banget di Dizzy Inc. Jadi ada post konten ide belum terkerjakan, post konten portfolio juga belum, dan foto konten malah juga belum. Kerjaan kantor juga sangat terbengkalai semua, bahkan bisa dibilang terbengkalai semua. Cuma ada progres sedikit, dimana produksi iklan kayak siang-siang ML dan juga pagi-pagi happy itu terprogres. Lalu cari ide konten juga terprogres walaupun belum ada eksekusinya. Dan kayaknya aku bakalan ajukan buat mundur dari job sebagai content creator spesialis gitu ya. Minggu kedua ini
di tanggal 9 sampai 16 Februari. Dimana di sini kita move on ke minggu kedua. Ini ya, apa namanya, target minggu kedua. Di minggu kedua ini targetku adalah open pop-up store special Valentine's Day, harga promo tato couple dan juga katalog tato couple harus kubuat di tanggal 12 sampai dengan 14 Februari. Diskusi dengan owner cafe untuk open pop-up sudah, desain katalog special Valentine juga belum, tapi udah aku susun di kalender. Ini aku udah susun di sini. Ini tinggal aku jalanin aja sih. Desain katalog, terus upload konten portofolio juga sudah. Upload konten edukasi temporary di Samantha, ini harus ku bikinin lagi. Konten pop-up store kayak di Just Doing itu berarti kayaknya aku bakal shoot pas lagi open pop-up store gitu ya untuk konten. Nah, terus ini ada tambahan discovery habit cafe ketika bulan puasa, dan kayaknya ini bakal aku lakukan di minggu ketiga. Terus beli beli tato tempel untuk produk tambahan. Nah ini aku mau coba dulu buat beli tato tempel, yang masih itu berarti langsung tempel, karena kan kalau kemampuanku pribadi itu hanya mampu menghandle 12 klien bahkan sampai 20 klien gitu ya, itu sangat luar biasa, capek banget. Tergantung lagi kalau dia bikinnya besar, kecil, dan segala macem, itu kembali lagi itu lah, waktunya rata-rata bisa kalau semalam bisa sampai 20 lah yang bisa aku handle. Nah sedangkan kayaknya minggu ini bakalan rame banget kayaknya, karena jujur di TikTok tuh rame banget, di IG tuh rame banget, banyak yang nanyain kayak kapan buka bang, jadi kayaknya bakalan rame gitu ya. Jadi I little bit worry gitu, kayak takut nggak kehandle semua, dan takutnya banyak yang datang gitu. Bukan takut sih, lebih takut nggak kehandle sih, bukan takut banyak datang ya. Kalau banyak datang sih aku justru berharap hal tersebut bisa terjadi gitu. Tapi udah, nanti kita coba lagi. Aku harus beli produk tato tambahan. Guns Garis targetnya masih sama, post 1 konten progress pengerjaan seperti biasa, post konten foto portofolio, post konten day in my life work like on cafe. Jadi ada kayak POV kamera buat kerja di cafe dan segala macam. Terus buat konten lihat mobil dan gambar kayak di TikTok adanya ada collab kayak. Terus akhirnya aku gambar mobilnya ya, you know saya. Dan kerjaan kantor ada produksi iklan, produksi wellness dan PDAM, serta progress script untuk Golden Rule nomor 2. Dan kayaknya bulan ini bakal aku selesaikan semua kerjaan produksi, dan aku bakal keluar dari pekerjaan sebagai content creator spesialis dan fokus untuk siaran serta buat building my side hustle. So itu dia untuk minggu ini. Itu dia aja untuk minggu ini. Terima kasih banget yang udah nyimak ya. Nanti kita update lagi untuk minggu depan.